Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomong tentang berbagai jenis penyakit memang tidak ada satupun orang yang mau kena penyakit gitu ya. Apalagi merasakan sakit itu kan sesuatu yang sangat tidak enak. Nah salah satu yang mungkin sering Anda lihat gitu ya, entah secara langsung ataupun Anda lihat di media sosial dan lain sebagainya. Ada orang tuh yang sampai mengerang kesakitan, aduh gitu kayak gerak sedikit aja tuh bener-bener kayak aduh sakit banget gitu ya. Itu namanya saraf kejepit. Waduh, kalau udah ngomong saraf kejepit ya orang tuh kayak udah parno abis ya, karena yang namanya saraf kan kadang-kadang kita kepikiran kayak waduh pasti susah banget ini buat sembuhnya, gerak dikit aja sakitnya minta ampun dan lain sebagainya. Nah gimana sih caranya untuk mengetahui kalau mungkin seseorang ini atau Anda mulai kayak mengalami aduh ini kayaknya gejala-gejala menuju ke saraf kejepit ya, kayaknya harus segera diantisipasi, dirawat, diobati supaya nggak semakin memburuk. Terus kalaupun akhirnya sudah terjadi saraf kejepit, gimana sih cara mengatasinya? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas ya seputar saraf kejepit, apa gejalanya dan bagaimana penanganannya. Kita akan kupas tuntas seputar saraf kejepit. Tapi sebelum kita bahas tentang saraf kejepit, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit saraf yang kayaknya udah sering kita dengar tapi nggak ngerti ya. Ini beneran fakta atau cuma mitos belaka alias isapan jempol. Oke, kita check out satu-satu ya mitos faktanya apa aja. Kita lihat yang pertama. Kerusakan sel saraf itu katanya susah banget buat disembuhkan, buat diatasi. Gini, kalau dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, di tubuh kita itu kan ada beberapa organ yang dia bisa meregenerasi ya. Let's say kayak kalau kulit kita luka gitu ya, nanti setelah luka ada jaringan parut muncul dan akhirnya let's say kayak in the end of the day-nya dia bakal kembali seperti kulit kita pada awal gitu ya. Jadi kayak kelihatan lagi seperti kulit kita pada awal gitu ya. Tapi kalau kasusnya adalah pada saraf, jadi kita kepikiran kayak saraf ini adalah sesuatu organ yang tidak bisa meregenerasi katanya gitu ya. Bahkan ada beberapa pandangan atau kalau mungkin Anda sering googling gitu ya, bahwasanya ketika saraf ini sudah benar-benar hancur ya udah benar-benar mati gitu ya. Kecuali kalau mungkin dia masih dalam kondisi yang masih bisa diselamatkan, masih bisa ditreatment, saraf bisa akan kembali. Meskipun mungkin takes time dan takes effort juga ya untuk menyembuhkan dan mengembalikan fungsi dari saraf itu sendiri. Tapi kita selalu kepikiran bahwasanya saraf itu selalu kalau udah mati ya nggak akan bisa regenerasi. Makanya sulit banget kalau orang udah kayak ada hubungannya sama saraf, wah itu kayak udah berakhir semuanya. Tapi nanti kita bahas ya beneran seperti ini atau enggak, itu cuma mitos belaka. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Udara dingin katanya bisa memicu Bell's palsy. Wah, kalau udara dingin berarti orang-orang di Eropa, Amerika semuanya bisa kena Bell's palsy dong gitu ya. Tapi gini, saya ternyata punya pengalaman, bukan saya sih, teman saya gitu ya. Jadi katanya nggak ngerti ini benar fakta atau enggak. Ini hubungannya dengan udara dingin ya atau suhu dingin. Jadi teman saya ini dulu itu orangnya mobile banget ya, commute banget deh gitu ya. Karena dia tuh suka kemana-mana gitu ya, nyetir sendiri. Dan katanya dia itu dulu, bukan katanya, dia itu benar-benar mengalami Bell's palsy dan ada yang mengindikasikan bahwa dia kena Bell's palsy gara-gara dia nyetir, terus arah AC-nya, AC mobilnya, itu diarahin ke mukanya. Itu katanya sih salah satu indikasi. Tapi nggak ngerti ya, maksudnya kayak apakah ada hubungannya antara si AC mobil yang secara kontinu menjamah mukanya sehingga akhirnya menimbulkan Bell's palsy pada bibirnya atau area mulutnya gitu ya. Ini kan selalu hubungannya dengan suhu atau udara dingin. Atau mungkin bisa jadi Bell's palsy itu tidak ada hubungannya dengan suhu atau udara dingin. Atau bahkan mungkin pada orang-orang yang tadi ya, maksudnya mengarahkan AC, either AC mobil atau AC rumah yang dihadapkan langsung ke muka atau nggak sengaja kena ke muka dan berlangsung dalam waktu yang lama. Nanti kita akan tanyakan ke dokternya, ada nggak hubungan antara suhu atau udara dingin dengan kemunculan Bell's palsy di seseorang gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tremor itu katanya ada menjadi pertanda atau gejala atau ciri ketika ada gangguan pada sarafnya atau orang ini mengalami penyakit saraf gitu ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin tremor, ini kan berarti ada pergerakan yang tidak
sesuai keinginan kita gitu ya, tidak sesuai kendali kita. Nah ini kan kalau kita ngomongin pergerakan otot gitu ya, itu pasti pusatnya adalah di otak gitu ya. Nah otot itu kan rumahnya saraf gitu ya. Jadi kalau kita kepikiran kayak, oh orang ini mengalami tremor gitu ya. Jadi sering mungkin dikaitkan dengan penyakit yang selama ini kita kenal ketika ada orang tremor, itu adalah Parkinson gitu ya. Mungkin salah satunya ya, meskipun nggak melulu bahwa Parkinson ada tremornya gitu. Tapi kalau kita ngomongin orang ada tremor, berarti ini ada gangguan di sarafnya. Karena kan ini kinerja pergerakan otot dibantu sama otak. Nah otak ini kan pusatnya saraf. Jadi ketika orang mengalami tremor, pasti ini sarafnya yang kena. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya atau selalu ada hubungan antara orang yang mengalami tremor dan juga kerusakan pada sarafnya ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Stroke berbeda dengan serangan jantung. Ini tuh dua penyakit yang nggak ngerti sih, maksudnya di masyarakat kita ini dianggap satu penyakit yang sama. Untuk certain people oke loh, maksudnya mereka menganggap demikian pemirsa. Tapi ada juga yang menganggap kayak stroke dan jantung itu bagaikan bestie gitu ya. Jadi kayak kalau ada stroke kemungkinan dia jantung, kalau jantung dia kemungkinan akan stroke. Meskipun kita ngerti ya kalau stroke itu kan sebenarnya ada salah satunya kan ya ada penyumbatan atau mungkin ada pecah di pembuluh darahnya seperti itu. Tapi kita nanti bahas. Stroke dan penyakit jantung ini sesuatu penyakit yang sebenarnya inline sama 11-12 penyebabnya. Atau mungkin ini dua kondisi yang sangat berbeda. Karena selama ini mungkin di masyarakat kita untuk orang-orang tertentu itu selalu menganggap stroke dan jantung adalah penyakit yang sama. Kita bahas nanti ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Sayuran hijau itu baik katanya untuk sistem saraf. Ya kita ngerti lah ya, makanan sehat ini kan banyak banget gitu ya di dunia ini. Salah satunya adalah sayuran hijau. Tapi untuk some cases mungkin ada orang-orang yang mungkin menghindari beberapa sayuran hijau. Let's say kayak mungkin orang ini punya riwayat asam urat dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin sistem saraf, ternyata gitu ya, nanti kita bahas ini fakta atau mitos. Sayuran hijau ini baik untuk kesehatan sistem saraf kita. Karena mungkin sistem saraf kita kan sesuatu yang invisible ya, kalau tulang, daging itu kan benar-benar bisa kita merasakan. Tapi kalau saraf kan nggak ada yang ngerti. Makanya salah satu yang bisa kita support untuk sistem saraf kita, karena kita nggak bisa merasakan secara langsung, adalah dengan mengonsumsi makanan yang tinggi dengan nutrisi dan lain sebagainya. Sehingga baik untuk kesehatan saraf kita. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar penyakit saraf. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Raka Janitra, SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi, Dr. Raka. Apa kabar, Dok? Pagi, kabar baik, Sehat ya, Dok ya? Oke, gimana? Dok, hari ini kita akan membahas seputar saraf kejepit. Ini kayak merinding banget ya kalau udah ngomong saraf kejepit itu udah pusing deh gitu ya, karena kayak ngelihat orang mengalami saraf kejepit aja udah kayak aduh nyerinya kayaknya sangat luar biasa. Tapi sebelum bahas tentang saraf kejepit, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar penyakit saraf. Yang pertama adalah, nah ini orang selalu bilang kalau saraf udah rusak itu udah sulit banget diatasi karena katanya nggak bisa regenerasi. Ini beneran fakta atau mitos sih, Dok? Untuk sulit itu fakta. Jadi memang saraf ini salah satu bagian di tubuh kita yang penyembuhannya, pemulihannya itu kurang baik ya kalau dibandingin otot, kulit gitu ya. Saraf itu memang pemulihannya nggak bagus. Bukannya dia tidak bisa pulih, bukannya dia tidak bisa regenerasi, bisa, tapi pelan dan sulit dibandingkan bagian yang lain. Itu bisa 3-6 bulan kadang-kadang, jadi kalau cedera saraf ya bisa 3-6 bulan, kadang-kadang bisa sampai bertahun-tahun, Mas. Pemulihannya itu. Tapi sebenarnya maksudnya kayak ada tingkat kayak maksimal itu kerusakannya berapa persen sehingga dia bisa recover lagi atau gimana? Oh gini, misalnya kayak batasannya saraf itu misalnya cedera, dia kira-kira sekitar 4 mingguan baru dia mulai pulih. Ada fase itu. Putus nih, misalnya saraf betul-betul putus, dia tumbuhnya itu kira-kira 1 mili sehari. Tumbuhnya 1 mili sehari. Tadi sampai kapan kira-kira itu batasannya dia bisa pulih lagi apa enggak? Saraf itu kan kayak kabelnya, Mas. Dia kirim sinyal, termasuk kita bergerak. Dia kirimnya ke otot.
kirim sinyal ke otot, otot yang bergerak. Jadi di otot itu ada reseptornya, ada si penerimanya. Nah kalau misalnya saraf itu rusak, di otot ini si penerimanya ini udah kelamaan nggak dapat sinyal gitu ya. Dia 18-24 bulan, berarti 1,5 tahun sampai 2 tahun dia nggak dapat itu terus permanen. Permanen, jadi dia nggak berfungsi lagi gitu. Oke. Udah lama, terus ketika udah seperti itu ya udah sangat lama, ada fasenya betul, memang dia nggak bisa pulih lagi. Aduh, gitu. Emang udah nggak kelihatan, nggak bisa kerasa lagi ya dok ya, se-complicated itu sarafnya, makanya harus dijaga baik-baik ya dok ya. Betul. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, nggak ngerti ya dok ya, ini kebetulan dulu tuh saya punya teman yang mengalami ini gitu, Bell's palsy. Gara-garanya indikasinya tuh nggak ngerti ini indikasi ala-ala apalah gitu. Dia bilangnya gara-gara mungkin sering nyetir terus aslinya dihadapin ke mukanya gitu ya. Sehingga kayak kena udara dingin gitu ya. Nah ini juga banyak yang bilang bahwa Bell's palsy ada hubungannya dengan suhu atau udara dingin. Betul nggak sih atau gimana? Mitos. Oh mitos. Oke, ini kayaknya potongan video ini harus saya kasih ke teman saya gitu ya. Atau gimana tuh dok? Sering memang, paling sering dikaitkan dengan gini, udara dingin iya. Kedua, ini ya berkendara, ya kan kayak tadi ceritanya, dia nyetir, buka jendela, kena angin tuh satu sisi, abis itu dedok gitu. Tapi ya secara medis nggak seperti itu. Jadi Bell's palsy memang di literatur nggak jelas, uncertain. Maksudnya penyebab utamanya memang kita nggak bisa bilang satu penyebab utama, tapi yang paling banyak dikaitkan itu infeksi virus. Infeksi virus, makanya ada beberapa Bell's palsy itu yang dia kadang ada gejala prodromalnya. Ada gejalanya dulu, dia sempat ada demamnya, ada batuknya gitu. Baru terus mulai itu, mukanya Bell's palsy itu kan mukanya ini ya, mukanya miring, baru muncul gejalanya itu. Tapi penyebabnya yang paling banyak dikaitkan itu virus. Jadi kalau itu... Tapi dia benar-benar karena virusnya menyerang ke sarafnya juga berarti ya dok ya? Ada saraf di muka itu saraf nomor 7. Saraf nomor 7 itu fungsinya untuk pergerakan muka gitu ya. Jadi apapun yang membuat si saraf nomor 7 itu radang, habis itu jadi deh gejalanya itu mukanya miring gitu. Nah, salah satu penyebabnya yang bisa bikin sarafnya itu radang, saraf virus itu. Oh, oke. Jadi bukan karena kedinginan terus ya. Kalau kedinginan terus kayaknya orang-orang di Eropa selama winter Bell's palsy terus dong. Iya, semuanya pada kena. Oke, dok, kita lanjut yang ketiga ya. Tremor. Nah, ini kalau tremor itu udah pasti ada hubungannya dengan kerusakan saraf, betul nggak sih? Ini fakta 50-50 ya. Atau fakta? Sebetulnya ya bisa dibilang mitos dan fakta. Fakta karena gini, kita pasti rata-rata masyarakat tahu bahwa tremor itu erat kaitannya sama penyakit Parkinson. Parkinson. Sebetulnya kita bisa bagi tremornya ini, ada resting tremor. Jadi dia tremornya itu justru waktu lagi diem gitu. Oh, lagi ngapa-ngapain gitu ya? Itu justru yang salah satu gejalanya Parkinson. Tapi kalau tremor yang lebih banyak ketika dia bergerak gitu, itu salah satu, itu banyak mengarah ke penyakit saraf yang kaitannya sama otak kecil, cerebellum sama otak kecil. Jadi kalau tremor itu salah satu gejala penyakit saraf, betul. Walaupun memang ada yang namanya essential tremor. Ada orang-orang yang memang bawaan badannya memang dia punya tremor gitu. Tapi kalau kita foto, kalau kita periksa semua ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang itu bawaan badan dia. Kalau itu ya kita nggak apa-apain kan. Tidak dianggap sebanyak. Kalau bawaan itu berarti nggak ada masalah sama sarafnya? Nggak ada masalah sama syarafnya. Oh, meskipun ada sering kemunculannya seperti itu, tapi nggak ada masalah gitu ya? Ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga nih, sering banget orang mengaitkan antara stroke sama penyakit jantung nih gitu ya. Ada yang mengaitkan mereka sama, ada yang mengaitkan bahwa kalau salah satu muncul, maka yang satunya akan ikut muncul juga dalam entah waktu dekat atau waktu agak panjangan, dia pasti akan muncul. Atau gimana dok? Ini sama, persis, beda atau gimana sih? Beda. Jadi stroke dengan penyakit jantung itu kalau ditanya sama enggak, beda. Memang kalau dilihat ceritanya gitu, maksudnya perjalanan penyakitnya, stroke itu kan artinya serangan juga ya, serangan juga. Cuman bedanya gini, kalau stroke itu yang sumbat atau yang pecah itu pembuluh darah di otak, kalau serangan jantung itu sumbatan di jantung. Nah jadi, tapi kalau dibilang penyakit jantung itu penyakit jantung itu salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Gangguan irama jantung, hipertensi, itu kan salah satu resiko terjadinya penyakit stroke. Tapi kalau stroke dan penyakit jantung sama atau enggak, beda. Beda ya? Beda. Tapi gini dok, kan selalu ada yang mengaitkan kayak, oh kalau udah kena stroke ataupun jantung gitu ya,
itu pasti salah satunya nanti akan mengikuti. Itu pasti akan mengikuti atau bisa jadi enggak juga gitu. Enggak juga. Enggak juga. Belum tentu kalau dia pernah serangan jantung pasti stroke. Kalau dia stroke pasti pernah serangan jantung. Enggak begitu. Meskipun sama-sama ada penyumbatan dan satunya terjadi di otak, satu terjadi di jantung gitu ya. Iya. Jadi tidak selalu seperti itu. Faktor resikonya juga mirip-mirip kan, Mas? Tapi banyak nggak kasus yang akhirnya dua hal ini terjadi dalam entah waktu dekat atau waktu lama? Banyak. Terjadi, jadi serangan jantung, habis itu ada ya, stroke atau juga. sebaliknya Ada kasus yang seperti itu. Ada juga kasus yang seperti itu. Tapi tidak bisa dipukul rata bahwa semua akan mengalami itu. Nanti akan jadi stroke nih, nanti akan jadi serangan jantung nih. Ya. Oke, jadi aman ya. Oke, meskipun nggak aman kalau salah satunya muncul ya dok. Jangan sampai dong Jangan ya. sampai ya. Jangan sampai. Oke, yang terakhir. Sayuran hijau itu baik untuk kesehatan saraf kita. Gimana? Oh betul. Jadi sebetulnya yang dicari untuk pemulihan saraf, untuk kesehatan saraf ya, itu vitamin. Kalau vitamin E, vitamin C itu antioksidan secara umum ya untuk badan kita. Tapi spesifik untuk saraf itu kan yang paling banyak dikaitkan vitamin B. B1, B6, B12. B12 itu dia punya peranan bagus, punya peranan untuk pembentukan selubung saraf, mielin. Gitu. Jadi kalau vitamin-vitamin itu memang banyak kan di sayuran hijau. Brokoli, bayam gitu ya, asparagus, itu kan banyak mengandung vitamin. Sebetulnya di luar sayuran hijau ada juga sih, ikan, salmon, tuna kan banyak vitamin B-nya juga. Tapi itu betul. Tapi sebenarnya kalau untuk sayuran hijau ini sendiri, dia ini bagus untuk saraf sebagai maintenance, bukan sebelum ya. Maksudnya ketika saraf lagi sehat gitu ya, bukan kita doain nggak sehat gitu. Atau ketika ada masalah sama saraf, konsumsi sayuran hijau bisa ngefek juga baiknya, atau gimana? Bagus dong, dua-duanya. Jadi sebelum untuk maintenance, menjaga kesehatan gitu ya, dan setelah sakit, misalnya amit-amit gitu ya, kena penyakit saraf, bagus untuk membantu pemulihannya. Jadi dua-duanya kita perlu. Bagus ya, jadi untuk maintenance ataupun untuk perawatan, untuk recovery juga bagus ya. Oke, thank you Dokter Aka sudah terjawab. Minta waktunya, nanti kita lanjut lagi ngomongin saraf kejepit. Saraf banget nih kayaknya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Meni serem pisan ya tete ya, saraf kejepit ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar saraf kejepit, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Raka Janitra SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dokter Raka, kita lanjut lagi. Saraf. Dok, ini kan kalau kita ngomong tulang gitu, daging tubuh manusia, kulit, rambut, dan lain sebagainya, itu kan memang bisa dipegang dan kelihatan gitu ya. Kalau saraf kan sesuatu yang di dalam dan kita nggak tahu tuh ada di mana, bentukannya kayak mana, ketika diraba itu seperti apa. Sebenarnya saraf itu apa dan fungsinya apa di tubuh kita sih dok? Sebelum kita bahas saraf kejepitnya dulu gitu ya. Oke, jadi saraf itu bagian dari tubuh manusia yang fungsinya untuk menghantarkan impuls informasi gitu ya. Ibaratnya kayak komputer dan kabelnya badan kita. Otak, sumsum tulang belakang itu susunan saraf pusat seperti komputernya. Jadi memori, emosi, motorik, pergerakan, keseimbangan kan diatur di sana. Sampai saraf-saraf tepi yang ke tangan kita, ke kaki gitu. Itu kayak kabelnya, dia menghantarkan impuls, oh bergerak gitu. Oh kita merasa. Jadi seperti itu. Fungsinya dia menghantarkan impuls informasi supaya kita bisa menggerakkan badan, merasakan. Dan selama ini mungkin ya dok ya, masih orang awam kayak agak susah nih, maksudnya saraf dan otot gitu ya. Karena kan kita kayak untuk menggerakkan berarti kan itu butuh otot dong dok, bukan saraf atau gimana tuh? Iya betul. Nanti yang ketika motornya yang menggerakkan gitu, yang berkontraksi itu akan otot. Tapi untuk perintah bahwa oke, otot ini yang digerakkan, otot ini nih yang gerak, otot ini yang tidak bergerak, yang lemas, itu nanti sinyalnya saraf dikirim oleh saraf. Gitu. Otak akan kirim sinyal gitu ke otot. Motornya si otot. Reseptornya kalau untuk rasa kulit. Ada juga kan reseptor di sendi, makanya sendi kita bisa ngerasa sakit. Gitu. Ada reseptor nyeri di badan-badan kita. Oke, jadi fungsinya sangat penting ya, karena otot nggak akan bisa bergerak tanpa ada
dari perintah dari saraf gitu ya. Betul. Oke, berarti memang kayak kita gerakin tangan, kaki, mata dan lain sebagainya itu pun ada Penglihatan. peran dari si saraf itu sendiri. Berarti sangat vital kan peran dari saraf itu sendiri. Nah, kalau akhirnya saraf yang begitu penting ini terjadi saraf kejepit. Ya bahasnya kalau kita bilangnya ya saraf yang perannya penting ini kejepit gitu. Wah, nanti sensornya gimana dong? Maksudnya kayak dia harus ngasih perintah-perintah ke otot dan lain sebagainya, nggak berjalan maksimal dong seperti itu ya. Nah, berarti saraf kejepit ini kondisi yang seperti apa dong? Betul, jadi saraf kejepit, seperti judul saraf kejepit, kayak kabelnya kejepit. Jadi sinyal yang informasinya itu terjepit. Kalau orang awam mungkin kalau dengar saraf terjepit itu identik sama ini ya, sakit pinggang. Iya. Orang taunya saraf kejepit, sakit pinggang gitu kan. Padahal sebetulnya loh, di badan kita kan banyak saraf. Betul. Di sini kan ada saraf, bisa kejepit. Oh gitu? Di pergelangan tangan bisa kejepit, di siku bisa kejepit gitu. Kayak tadi yang kita ngomongin Bell's palsy, saraf nomor 7, misalnya dia ketekan sama tumor gitu ya, mukanya jadi miring juga gitu. Saraf mata, saraf penghidup, jadi ya namanya saraf di badan kita itu bisa ketekan, jadi nggak melulu sakit pinggang, keluhannya nyeri menjalar, nggak melulu seperti itu. Oh, Gejalanya. karena selama ini kan kita tahu kayak saraf kejepit itu ya biasanya di back pain gitu ya. Karena paling banyak ya. Oh Karena gitu. paling banyak. Maksudnya itu paling banyak prevalensi kemunculannya atau paling banyak keluhannya? Karena kan akhirnya jadi kayak untuk menopang postur tubuh kan dia perlu duduk dan lain sebagainya sehingga kerasa banget. Kalau kayak di tangan kan kayak dia tidak harus menanggung beban dengan postur yang any position dia oke-oke aja gitu. Memang angka kejadiannya paling banyak dibandingkan contoh ya kayak CTS carpal tunnel syndrome, kejepit di sini gitu ya, atau kejepit di sini pergelangan. Jauh lebih banyak angka kejadiannya yang di pinggang gitu. Low back pain itu kan nggak harus saraf kejepit ya, tapi sakit pinggang. Sakit pinggang itu keluhan nomor 2 setelah common cold. Jadi kalau orang berobat ke klinik gitu ya, keluhan paling banyak kan common cold ya, batuk, pilek, demam gitu. Nomor 2 keluhannya itu paling sakit pinggang. Nggak harus saraf kejepit, tapi keluhan dia datang itu sakit pinggang. Sakit pinggang kan bisa karena otot, bisa karena sendi tulang belakangnya, nggak harus saraf kejepit. Tapi datang dengan keluhan sakit pinggang itu banyak. Oh, oke. Jadi urutan kedua dia ada sakit pinggang gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin saraf kejepit yang posisinya seperti tadi dijelaskan oleh Dr. Raka, sebenarnya siapa aja yang berisiko mengalami ini? Apakah untuk orang-orang, let's say kayak, sorry ya, kayak selama ini kita ngelihat kayak orang-orang pekerja kantoran gitu yang duduk 9 to 5 atau 8 to 5 malahan gitu ya, yang harus bekerja dengan kursi yang tidak ergonomis gitu kayak gitu ya. Itu mungkin salah satu hal yang harus diwaspadai, atau mungkin ada orang yang cedera gitu ya. Entah orang pikir kayak oh nanti ada cedera di belakang, kecelakaan dan lain sebagainya sehingga pengaruh ke saraf kejepit. Kan ada mungkin orang kayak jatuh dari motor dalam posisi terduduk, entah kena tulang ekornya kayak atau saraf kejepit atau lain sebagainya. Gimana tuh, Dok? Betul. Jadi jadi ini kalau pinggang ya, sebetulnya nggak harus pinggang sih, leher juga. Jadi tulang belakang itu paling banyak satu pinggang, leher juga bisa. Saraf kejepit di leher. Kalau di pinggang kan nanti nyeri menjalarnya ke kaki, kalau di leher dia menjalarnya ke tangan. Apa sih yang menyebabkan? Memang paling banyak degeneratif. Degeneratif itu ya penyebabnya kita berat badan ya, nomor 1. Berat badan, udah gitu lifestyle kita banyak duduk. Duduk bisa berjam-jam nih, kerja gitu kan, nggak berdiri, nggak jalan dulu, banyakan duduk. Kalau untuk di leher, kita kan banyak kerja pakai ini sekarang, pakai laptop. Yes, betul. Pakai laptop, pakai HP gitu. Jadi kebanyakan posisi kita nanti akan nunduk. Laptop kan pasti di bawah. Betul gini. Ini kan bawaannya nunduk gitu. Nanti setelah sekian jam leher sakit gitu. Jadi postur itu memang penting. Kita kerja itu harus posisinya ergonomis. Baru penyebab yang lainnya bisa karena jatuh, kecelakaan misalnya. Kecelakaan tulangnya geser, syarafnya kejepit misalnya. Yang lebih jarang itu infeksi sama tumor. Tumor di tulang belakang misalnya gitu ya. Dia neken syarafnya jadi syaraf kejepit. Atau kalau infeksi salah satunya yang sering itu TBC. TBC itu kan bisa selain di paru-paru ya. Kan kita sering dengarnya TBC paru, batuk-batuk, dia bisa ke tulang belakang. TB tulang ya? TBC tulang belakang. Oke. Jadi dengan kondisi yang seperti tadi disebutkan gitu ya, sebenarnya bisa nggak sih kita
merasakan gejala-gejala atau tanda. Karena selama ini mungkin sering kita baca atau kita dengar dari orang kayak dia saraf kejepit gara-gara jatuh dari motor. Tapi jatuh dari motornya itu udah 10 tahun yang lalu. Kayak what? Lama banget. Maksudnya kayak kemunculan saraf kejepit kerasanya gitu ya. Yang kayak dia kan bukan berarti kayak dari masa pandemi kemarin orang kerja dengan postur seperti ini tiba-tiba langsung sakit, kan katanya bisa ngefeknya berapa tahun. Itu maksudnya gejalanya kerasanya seperti apa dan butuh waktu selama itu kah untuk dirasa atau gimana dok? Kalau yang trauma yang karena jatuh, gejalanya akan muncul saat itu. Misalnya dia jatuh nih, terus terjadi misalnya tulangnya geser gitu ya, sarafnya kejepit, langsung saat itu akan muncul gejalanya. Yang gejalanya muncul pelan-pelan itu yang degeneratif. Kalau degeneratif itu dia akan mulai, dia sering sakit pinggang nih, sering sakit pinggang, dibiarin, tetap masih kerjanya seperti itu, sakit pinggang, nanti mulai muncul nyeri menjalar gitu. Kalau yang degeneratif pelan-pelan. Tapi pertanyaannya kalau misalnya dulu pernah jatuh nih waktu kecil gitu, dok mungkin nggak sih saya kayaknya dulu karena saya pernah jatuh deh gitu. Nah setelah jatuh itu dia ada gejala nggak? Kalau misalnya setelah jatuh itu dia nggak ada gejala, udah puluhan tahun setelahnya gitu ya, baru terus muncul gejalanya, saya rasa penyebab utamanya bukan karena jatuhnya. Oke, tapi kalau yang sistem degeneratif kan setiap orang pasti akan mengalami proses degeneratif dong. Betul. Maksudnya degeneratif ini adalah degeneratif yang umum akan dialami oleh semua orang atau degeneratif dengan tanda kutip nih, maksudnya degeneratif karena ada faktor yang lain kayak tadi jatuh dan lain sebagainya atau gimana? Faktor yang lain itu ketika ada degeneratif, faktor-faktor yang lain itu menjadi faktor yang nambahin, faktor-faktor pencetus gitu ya. Degeneratif tuh termasuk kayak badan kita lah, kulit mulai keriput kan gitu, tulang belakang kita juga. Nanti bantalan di antara tulang belakang itu relatif sedikit lebih keras, nggak seelastis waktu muda, cairan di dalamnya itu lebih sedikit. Nah, kalau udahlah terjadi proses degeneratif, jatuh gitu kan. Nah itu kan lebih mudah terjadinya bantalan pecah, habis itu neken si syarafnya. Nah kalau untuk orang yang pekerja nih, yang kantoran gitu, ini kan relate banget nih pasti sama kita-kita semua yang masih muda-muda ini, gitu ya. Itu gimana dok, kalau misalnya kursi atau tempat duduknya, posturnya itu tidak ergonomis yang akhirnya bahkan mungkin ada juga sih mungkin teman-teman kita masih WFH gitu ya. Nah akhirnya mereka kayak kerjanya di tempat tidur dan lain sebagainya sehingga mungkin posturnya itu jadi nggak baik banget. Itu bisa ngefek ke depannya kah atau gimana? Pasti efek nggak selalu langsung gitu ya. Kadang bisa beberapa bulan, bertahun-tahun kemudian baru muncul gejalanya. Yang penting gini, kita postur kerja ergonomis ya, duduk tegak gitu. Ini tapi harus tegak banget sih, kayak pegel banget gitu kayak. Sebetulnya ya lebih enak pakai kursi kantoran yang ergonomis, jadi kita bisa nyender gitu kan. Kerja itu nyender. Yang paling penting kedua, kita pasti kerja banyak pakai laptop tadi kan. Yes. Pandangan kita eye level. Kalau pakai laptop pasti di bawah dong monitornya ya kan. Pasti mau nggak mau kita nunduk. Udah gitu ada tendensi untuk begini nih. Iya. Keyboardnya di depan, monitornya di bawah. Kan seperti itu. Nanti pinggang sakit, leher sakit. Makanya sekarang mau nggak mau, kalau memang dia nggak bisa lepas dari laptop, pilihannya ya diangkat laptopnya, pakai extension, berarti dia pakai mouse, dia pakai keyboard. Oke. Jadi pokoknya posisi layar itu eye level gitu ya? Eye level, kita kerja eye level. Oke. Udah ergonomis nih, jangan berjam-jam dong. Oh, ada stretching ada istirahatnya, dia berdiri, ke toilet, jalan, baru nanti duduk lagi gitu. Udah ergonomis dia masih berjam-jam, tetap jadi faktor resiko untuk sakit. Jadi kalau bisa komputernya atau laptopnya eye level, terus kemudian jangan pun kalau udah ergonomis jangan duduk terus, keliling lah ya, bikin kopi. Ada fase bangunnya. Atau jalan ke teman, gibah gitu ya, nggak gibah juga. Jadi lama sih ya nanti ya. Pokoknya ini ada bergerakan, ada stretching, nggak dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore duduk. Ya, nggak betah juga sih dok ya kayaknya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @diefamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Raka Janitra SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ada kemunculan gejala yang tadi disebutkan oleh Dr. Raka, itu sebenarnya bisa nggak sih kita melakukan pertolongan pertama sendiri dulu atau kayak, karena kan selama ini yang kita lihat orang kena ketika saraf kejepit itu kayak dahsyat banget kan rasanya. Sakitnya. Gitu kayak nggak, ya jangan kan nolong diri sendiri, mungkin orang sekitarnya aja bingung mau ngapain gitu. Sebenarnya pertolongan pertama ketika orang mengalami saraf kejepit itu sebenarnya munculnya langsung tep gitu, langsung bahasanya apa ya, kayak aku tiba-tiba duk, atau sebenarnya kayak berproses bertahap sehingga akhirnya dari yang nyeri-nyeri kecil sampai nyeri parah gitu. Bisa dua-dua. Kayak tadi yang degeneratif itu dia akan nyerinya gradual, bertahap. Bertahap, walaupun nanti satu titik juga bisa kadang, saya lagi nunduk, baru lagi kerja gitu dok, tiba-tiba sakit menjalar. Nah jadi kalau sakit yang seperti itu tiba-tiba apa yang kita lakukan? Udah pasti nomor satu istirahat. Nomor pasti, itu kan saraf kejepit. Ketika kejepit sarafnya radang ya, inflamasi. Sakit tuh jadinya. Nomor satu kita istirahatin. Selama tidak ada gangguan motorik, tidak ada gangguan pergerakan nih, memang keluhannya nyeri aja, tidak ada gangguan otonom, artinya buang air besar, buang air kecil, fungsi saraf yang penting yang lain gitu ya, nggak ada. Coba istirahat dulu, kalau dia membaik, lanjutkan istirahat. Tapi kalau misalnya udah ada hal-hal seperti itu, atau sakitnya makin jadi, baiknya ketemu dokter, coba dikonsul. Gitu. Oke, maksudnya istirahat itu kayak, mungkin selama ini kayak tidurankah, rebahankah, atau apa? Kan selama ini kan kita ngerti ada dua, kayak mungkin yang salah dengan postur duduk sama postur tidur gitu ya. Kalau akhirnya orang berkaitan dengan saraf kejepit gitu. Kalau istirahat ini berarti maksudnya gimana? Maksudnya rebahan kah atau gimana maksudnya istirahat ini sendiri? Kalau memang pasien yang lagi sakit banget gitu ya, dia pun pasti, dok nggak bisa deh jalan, nggak bisa deh, saya mesti tiduran deh gitu, saya mesti tiduran. Sebetulnya nggak harus tidur terus sih, nggak harus tidur terus, kecuali dia sakit banget. Nah tapi kalau dia sampai sakit banget nggak bisa jalan ya, berarti dia nggak bisa aktivitas dong. Betul. Nggak bisa, mungkin sehari-hari mandi, makan itu pun akan terganggu. Kalau udah nyeri banget seperti itu sebaiknya cari bantuan medis ya gitu. Tapi kalau dia masih bisa aktivitas sehari-hari, apakah dia harus istirahat banyak tidur terus? Enggak juga. Aktivitas seperti biasa, maksudnya istirahat gini, dia olahraga setiap hari misalnya gitu ya, break dulu, istirahat dulu. Kerjaan dia menuntut dia banyak jalan jauh, menuntut dia untuk mengangkat-ngangkat beban gitu, itu istirahat dulu. Tapi bukan berarti harus bed rest total, enggak ya, oke. Nah, ada orang kan mungkin ya karena pengetahuan juga ya dok ya, maksudnya produk knowledge tentang saraf kejepit juga mungkin mereka nggak ngerti gitu ya, atau ya karena edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya, sehingga mungkin teman-teman yang di daerah-daerah tertentu nggak ngerti itu saraf kejepit dan lain sebagainya, taunya nyeri aja gitu ya. Nah mungkin ada yang mengatasi pertamanya dengan minum obat analgetik gitu, peredam nyeri aja gitu. Iya. Itu ngefek nggak sih sebenarnya? Pengaruh. Betul sih, memang pertolongan pertama pasti kan keluhannya sakit ya, keluhannya sakit paling banyak. Kita minum obat nyeri yang memang anti nyeri itu rata-rata punya efek anti radang juga. Gitu. Jadi pertolongan pertamanya boleh minum anti nyeri, itu biasanya membantu. Istirahat, minum obat nyeri gitu ya. Termasuk kalau misalnya, ini kan dari pinggang dan tulang belakang tadi kita tidur. Termasuk kalau misalnya saraf kejepit di sini deh gitu, diistirahatin. Kan banyak juga pakai splint yang kayak sarung tangan, terus dia ada besinya di sini. Oh gitu. iya. Jadi diistirahatin dulu, termasuk di tempat lain kita banyak istirahatin dulu. Di sini pun dia lagi kesakitan, boleh minum obat nggak penghilang nyeri? Silakan gitu. Memang itu dokter pun akan ngasih kok untuk membantu mengurangi nyerinya. Oke, tapi kalaupun akhirnya ngefek dari analgetiknya itu sendiri, obat anti nyerinya, dia pasti akan muncul lagi dong dok, nyerinya. Nah, itu seberapa berat jepitannya ya, seberapa berat jepitannya. Jadi kalau misalnya dia udah istirahat, minum obat dan ternyata nyerinya makin hebat atau muncul lagi, pasti dokter anjurkan, oke, kita perlu foto nih, kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang nih, seberat apa gitu jepitannya. Kalau memang berat, balik lagi gejalanya, kita harus ada terapinya yang selanjutnya. Nah ngomongin tentang terapi, berarti ada beberapa treatment yang harus dijalani gitu ya. Dalam artian
itu akan berbeda treatmentnya di level-level, ya selama ini mungkin kalau kita ngomongin penyakit itu level ya mild gitu, yang ringan, yang sedang, yang berat, itu ada bedanya kah dok atau gimana? Saraf kejepit ini kan lebih banyak subjektif gitu, jadi nyeri yang dirasakan. Sakitnya satu orang ini mungkin buat orang lain tuh nggak biasa aja. Pain tolerance-nya beda-beda ya? Iya gitu. Tapi batasannya ketika sudah ada. Kalau untuk nyeri berarti kita kembalikan ke pasien. Seberapa sakit dia gitu. Dia dengan obat minum cukup nggak? Kalau misalnya nggak cukup, kita bisa bantu dengan obat suntik gitu. Nggak cukup, kita bisa lakukan pain management. Pain management baik dengan injeksi atau misalnya radiofrekuensi langsung ke titik nyerinya di tulang belakangnya gitu ya. Tapi ada batasan kayak misalnya udah ada gangguan motorik nih, udah ada lemah gitu ya. Itu nggak bisa dengan coba obat-obatan gitu. Itu salah satu indikasi kita mesti naik nih terapinya, mesti lebih agresif. Oke dok, ini ada titipan pertanyaan dari salah satu pemirsa kita, telepon tapi tidak mau tersambung ke studio. Titip pertanyaan, ada Ibu Jamila di Riau. Ini saya dapat komando dari teman-teman tim. Ini Ibu Jamila umur 70 tahun di Riau, sudah didiagnosis saraf kejepit 10 tahun yang lalu ya. Betul ya, 10 tahun yang lalu. Dan rekomendasi dari dokter adalah operasi. Tapi beliau ini masih takut, karena takut ada dampak dari tindakan atau pasca operasi atau pasca tindakan. Karena ini tindakan operatif, mungkin banyak orang yang agak worry, concernnya pada tindakan ini gitu, di tulang ekornya gitu, di belakang gitu ya saraf kejepitnya. Nah ini sebagai edukasi juga nih dok, untuk Bu Jamilah juga yang ada di Riau dan mungkin teman-teman yang lain yang masih merasakan agak maju mundur untuk tindakan operatif. Nah ini gimana dok, ada nggak sih dampak dari pasca tindakan atau gimana nih, supaya bisa menjawab keraguan-raguan Bu Jamilah dan teman-teman yang lain mungkin? Jadi mungkin Bu Jamila takut komplikasi mungkin ya sebetulnya ya, komplikasi dari operasinya. Kalau resiko untuk operasi ada nggak? Pasti ada, pasti ada. Cuman makin maju, makin kesini itu peralatan kita makin canggih kan. Peralatan kita makin canggih, operasi udah banyak dengan minimal invasif, sayatannya lukanya kecil, mau dengan endoskopi, mau dengan mikroskop. Bahkan operasi itu kita banyak dengan panduan intraoperatif monitoring. Jadi waktu operasi itu dipantau nih kondisi syarafnya. Kalau memang udah deket syarafnya udah deket-deket gitu ya, kita bisa tahu. Jadi resiko untuk terjadinya komplikasi itu lebih kecil. Tapi kalau untuk kayak usia Bu Jamila yang 70 tahun gimana dok? Maksudnya kayak itu kan degeneratifnya sudah plus-plus gitu dok, gimana? Kita perlu tanya juga tuh Bu Jamila punya penyakit di luar saraf kejepitnya enggak? Jantung, diabetes, dan lain-lain itu kaitannya nanti dengan operasi kan bius tuh. Nanti perlu ditanya juga rencana operasinya sebesar apa gitu. Kalau besar kan berarti kita perlu bius. Kalau di bius nanti kita perlu cek jantung dan lain-lainnya untuk bius ini oke nggak kondisi secara umum si ibunya meskipun umur sekian gitu. Tapi sebelum melakukan tindakan kan masih ada sisi konsultasi, sisi apa ya, yang assess untuk gimana nih kondisinya dan lain sebagainya. Apakah kemudian ketika sudah didiagnosis, kayaknya ini tindakannya operatif deh Bu, operasi, berarti udah fix atau perlu sesi konsultasi lagi dong untuk mengetahui go atau enggak nih gitu? Perlu untuk dengan dokter lain kan. Nanti pasti konsul dokter jantung, konsul dengan dokter anestesi gitu untuk gimana kondisi ibu nih untuk dibius nih untuk operasi layak nggak, mampu nggak gitu. Oke. Tapi selama ini mungkin tindakan operasi itu menjadi satu-satunya nggak sih dok? Atau mungkin ada opsi yang lain gitu selain operasi? Ada opsi lain. Jadi sekarang juga banyak berkembang pain management ya. Yang tadi pain management itu kita lakukan suntik. Suntik itu bisa diikuti dengan radiofrekuensi gitu ya. Dengan ada alat kita bisa langsung ke titiknya gitu. Jadi misalnya saraf kejepit nomor 4 di pinggang nih sebelah kanan misalnya. Langsung gitu ke saraf itu, ke dekat saraf itu kita suntikan obatnya. Jadi efektivitasnya lebih tinggi. Oke. Sekarang banyak pilihan pain management itu. Itu pilihan pain management itu sesuai dengan tingkat atau kondisi keparahan dari saraf kejepitnya kah? Atau bisa jadi dipilih oleh si pasiennya? Pasiennya boleh milih. Oh gitu? Walaupun gini, rata-rata dokter jadi indikasi operasi saraf kejepit. 1, gangguan motorik.
Udah ada kelemahan nih, mau tangan ataupun kaki. Kedua, gangguan otonom. Dia nggak bisa tahan buang air besar. Ada gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil. Nggak bisa kontrol. Satu lagi, dia udah nggak tahan sakitnya. Diobatin, masih kesakitan, diobatin, masih kesakitan. Itu indikasi operasi. Kalau tidak ada 3 ini, kita bisa kembalikan sama pasiennya. Kalau misalnya pasiennya masih takut dok, tapi saya kesakitan. Gitu. Jadi ada pilihannya pain management itu. Oke, jadi memang disesuaikan dengan kondisinya juga gitu ya. Apakah ini memang layak treatment ini dilakukan untuk pasien ini atau tidak. Pokoknya intinya sesi konsultasi dulu ke dokter untuk mengetahui apa yang terbaik gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Jamila yang ada di Riau ya. Semoga sehat terus, kalau perlu langsung konsultasi lagi untuk menentukan jalan terbaik supaya nggak ngerasa sakit terus ya Bu Jamila. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Masih bersama dengan Dr. Raka Janitra SPBS, dokter spesialis bedah saraf dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dr. Raka, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin saraf kejepit gitu ya, yang nggak ada komplikasi aja dia sakit banget gitu ya. Nah, kalau akhirnya ya tadi ya, karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, terjadi pembiaran, full terus ngonsumsi analgetik gitu ya, akhirnya dia ya rekuren lagi, muncul lagi gitu ya. Itu bisa nggak sih akhirnya kayak nyebar ke yang lainnya, karena ini kan kaitannya dengan saraf yang tadi di awal-awal banget kita udah bahas nih, saraf itu penting banget untuk mengontrol semua gerak-gerik tubuh kita gitu. Komplikasi yang mungkin pernah dokter Raka temukan atau yang mungkin ada literaturnya gitu, apa yang paling parah dok yang bisa terjadi? Kalau saraf terjepitnya menyebar sih enggak ya. Enggak. Jadi artinya bukan berarti misalnya saraf pinggang nomor 4 kejepit nanti dia nyebar ke 5, nyebar ke 3 sih enggak. Cuman konsekuensinya sering seperti ini. Dia sakit pinggang nih, sakit saraf kejepit nomor 4 kanan gitu ya. Secara nggak langsung kalau sakit banget dia jalan aja miring tuh. Jalan aja kan dia takut menumpuk ke kanan. Gitu. Jadi sering nanti lama-lama misalnya lutut kirinya sakit. Karena misalnya otomatis dia ketika kerja takut nih miring ninjak ke kanan, dia banyak bertumpu ke kiri gitu. Nanti sendi panggul kiri atau lutut kirinya sakit gitu. Tapi kalau untuk nyebar ke tempat lain enggak. Komplikasi paling berat dibiarin. Takutnya apa? Lumpuh. Artinya lemes, mulai ada gangguan motorik gitu ya. Yang tadinya dia sakit-sakit, kok sekarang kaki saya kalau mau ngangkat mulai lemes ya gitu. Itu kalau dia makin berat akan seperti itu. Tapi kayaknya nggak akan ada yang menahan-nahan lah ya. Kalau sakit banget. Sakit banget. Kayaknya sering lihat juga tuh video-video ya. Semoga nggak ada yang mengalami deh gitu. Tapi semisal nih dok, ada kasus saraf kejepit terus diobati dengan ya terapi ataupun treatment apa, operatif atau non operatif gitu ya. Ada pain management tadi. Sehingga mungkin kayak bisa nggak dinyatakan 100% sembuh gitu? Bisa dong. Bisa misalnya masih ringan jepitannya cuma 1 level gitu ya di tulang belakang, operatif atau nggak operasi, misalnya di operasi bantalan yang nonjol yang jepit itu misalnya kita ambil gitu ya, operasi diambil nggak ada jepitannya lagi, sembuh, artinya dia keluhannya hilang, nggak ada bantalan lagi yang nonjol, saraf yang nggak kejepit lagi, kita bisa bilang dia sembuh. Ada nggak kemungkinan akhirnya kayak akan terjadi lagi? Dengan kondisi apakah penyebabnya sama atau titiknya yang sama atau mungkin penyebabnya berbeda dari titik yang berbeda juga? Nah, sering yang kumat lagi itu seperti ini. Tulang belakang kita kan banyak ya. Jadi tulang pinggang, tulang punggung, tulang leher gitu. Ada nomor 4, nomor 5. Sering tuh gini. Nomor 4-nya udah sembuh nih, udah selesai gitu ya. Tinggal setelah itu dia jaga faktor resikonya enggak. Berat badan, aktivitas dia, posisi duduk dia gitu. Kalau enggak, yang 3-nya nomor 3 atau yang nomor 5. Jadi yang di atas, yang di bawahnya kan masih bisa pecah juga. Masih bisa kejadian kejepit juga. Gitu. Jadi bisa yang nomor 4 itu, wah karena faktor resikonya nggak dijaga, dia nonjol lagi. Atau bisa juga yang level di atasnya atau di bawahnya jadi pecah, jadi muncul lagi gejalanya.
Jadi kalau misal let's say kayak orang obesitas gitu ya, terkena saraf kejepit, di treatment sembuh, tapi posisi masih obes gitu. Jadi akan ada kemungkinan dia akan mengalami lagi dong? Bisa dong, bisa. Berarti faktor resikonya belum teratasi kan? Dia masih punya faktor resiko untuk terjadi sakit lagi. Tapi maksudnya itu kemungkinan besarnya akan terjadi lagi kah? Terjadi lagi. Makanya ketika pasien itu sudah baik, dokter pasti edukasinya, ayo turunin dong berat badannya. Ayo nanti kalau misalnya berat badannya udah bagus, sambil perkuat nih otot core-nya, gitu. Otot-otot perut, otot-otot pinggangnya dilatih. Jadi bisa menyokong tulang belakangnya dengan lebih kuat. Gitu. Nah oke, untuk orang yang sudah selesai nih dengan saraf kejepitnya, setelah itu mereka bebas untuk bergerak lagi kan? Karena tadi kan kalau ada saraf kejepit istirahat dulu deh, mungkin yang nge-gym dan lain sebagainya gitu. Itu aman nggak? Atau perlu kayak perlu waktu berapa lama lagi dan konsul lagi deh ke dokternya supaya gerakannya aman dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, cedera dan berujung pada saraf kejepit lagi nanti gitu. Oh oke. Istirahat dulu pasti. Sampai berapa lama sampai gejalanya berkurang cukup drastis ya, kita istirahatin. Setelah itu pun kalau dia mau kembali ke aktivitasnya, dia mau kembali ke olahraganya, saya saranin bertahap. Jangan langsung ke 100% seperti semula sebelum dia sakit. Naik perlahan, kembali ke. Nah, aktivitas apa yang boleh? Kita lihat per kasus ya, kalau memang yang udah geser parah, jepitannya parah, pasti nanti akan ada limitasi. Bapak, Ibu, jangan ngangkat berat-berat lagi, olahraganya udah nggak boleh ini lagi gitu. Kita lihat per kasus. Tapi kalau yang masih ringan, jepitan masih ringan, kalau dia bisa kembalinya perlahan, dia bisa perkuat otot core-nya, mungkin dia bisa kembali ke olahraganya yang biasa dilakukan. Oke, jadi apapun itu kondisinya, kalau memang setelah sembuh harus tetap konsultasi dulu ya dok ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan supaya nggak muncul lagi itu saraf kejepitnya. Terima kasih Dokter Aka, hari ini kita sudah banyak belajar seputar saraf kejepit yang jadi momok bagi banyak orang supaya kita nggak mengalami itu gitu ya dok ya. Terima kasih dok. Sama-sama, salam sehat, terima kasih. salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya Pada Hospital Tangerang. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Aka, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The iPlus. Saya Raden Malia Sumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Tanggalnya bagus nih, 1/11 Januari. Sampai jumpa. Terima kasih dong.